Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, guru IPS di SMP Negeri 2 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Perkenankan saya untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1 tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan media teka-teki silang. Kita lanjutkan kembali materinya. Kemarin tentang dinamika penduduk ya? Ya. Hadir semua nggak? Siapa yang hadir? Wida. Wida, kenapa Wida? Nah dulu ya. Wida sakitnya udah lama. Kayaknya kemarin ada ya? Selain Wida siapa lagi? Si Arun udah lama ini, gimana? Ayahnya di rumah sakit, Bu. Hah? Terus? Oh, nungguin. Tapi udah tahu Pak Aep. Iya, harusnya mah gantian atau jangan Arun terus ya. Nah, iya harusnya memang begitu. Siapa lagi selain Arun? Wida. Ajis? Mana Ajis ada? Alfa. Terus siapa lagi? Widanya sakit. Udah. Ya. Kita buka materinya kembali. Kemarin kita sudah bahas tentang sedikit dinamika penduduk. Nih, mungkin udah baca-baca kemarin ya? Udah sedikit Ibu bahas kan? Dinamika penduduk dunia. Nah, kira-kira di benua mana yang paling banyak penduduknya? Asia. Di Asia. Setelah Asia? Amerika. Nah, itu adalah salah satu benua-benua yang memiliki penduduk paling banyak di dunia. Kita mulai saja ya pembelajaran kita kali ini. Ini kisah tentang seorang ayah Filipin. Kita seorang ayah bersama putranya, putra laki-lakinya yang berusia 24 tahun. Kira-kira udah gede? Udah besar. Suatu hari mereka berjalan, kemudian di sebuah stasiun berhenti dan kata anaknya, "Ayah, aku ingin naik kereta." Ya. Kata ayahnya, "Oke." Akhirnya naik mereka. Ketika naik di dalam kereta itu, dia selalu saja menanyakan apa yang dia lihat. Bentar ya, mengembun. Aduh, gerah banget ibunya. Kamu ini serius Ini tegang. Nah, kemudian ayahnya itu bilang dengan sabar ngejelasin. Oh, itu pohon anu. Jadi pohon pun dia tanyain, itu pohon apa ya? Kan? Itu apa ya? Sampai suatu ketika ada di stasiun berikutnya ada sepasang suami istri masih muda-muda duduk di belakangnya. Dia nanya, "Ayah, itu mereka memakai baju apa?" Gitu kan? Terus dijelasin sama ayahnya, ini warnanya merah, yang ini warnanya kuning, gitu kan? Terus kemudian lewat lagi ke stasiun berikutnya, ada lagi yang datang pakai tongkat, ditanya lagi. Terus kata yang di belakangnya anak tadi, "Ini anak kenapa? Udah gede masih aja nanya-nanya terus." Nah, menurut kamu kira-kira kenapa?
Hah? Iya, sama. Jadi kamu bilang kan kekurang atau mentalnya yang terganggu ya. Nah, kemudian orang ini, yang 2 orang ini ngobrol sama bapaknya. Bapak, itu coba anaknya dibawa ke dokter yang paling terbaik. Gitu kan? Ayahnya diomong begitu malah tersenyum. Kami sudah membawanya. Bahkan kami baru pulang dari rumah sakit. Dan sekarang ini adalah hari pertama dia bisa melihat dunia setelah matanya buta sejak lahir. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa dari cerita tadi? Intinya apa dari cerita tadi? Intinya apa? Dari cerita tadi. Ada yang bisa? Ayo. Menurut kamu ceritanya seperti apa? Inti dari cerita tadi yang Ibu jelaskan, seperti kemarin yang waktu orang tuanya yang anaknya temperamental gitu kan ya. Itu tandanya apa? Bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, karena walaupun sudah tidak sakit lagi, dia akan ada selalu bekasnya. Nah, sekarang intinya apa? Iya, jangan menilai orang dari luarnya saja. Ada lagi? Jangan memandang sebelah matanya gitu. Apalagi intinya adalah apa yang kita lihat belum tentu itu yang kita tahu, yang kita rasakan. Karena saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. iya, jadi intinya kita itu jangan dulu berprasangka yang buruk sama orang, karena orang itu melakukan suatu pekerjaan itu karena ada alasannya. Jadi kamu tuh jangan melihat orang, orang itu begitu, jangan terus mencela, karena pasti ada alasan di balik itu. Jadi bersabarlah untuk tidak mencela lebih dulu, gitu ya, karena harus tahu dulu permasalahannya di mana. Seperti tadi, kalau kita langsung mencela, kemudian orang itu sakit hati, ya seperti paku yang menancap pada pagar. Walaupun sudah dicabut, si pakunya, rasa sakitnya atau sisanya tetap masih berbekas. Seperti itu ceritanya. Pembelajaran saja buat kita supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan di kemudian hari itu jangan sampai menyakiti hati orang lain, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu yang kita pahami. Apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Seperti itu ya. Sampai sini kita lanjutkan dulu materinya ya. Iya, kita sudah belajar tentang dinamika penduduk. Kemarin Ibu sedikit singgung, udah ya? Udah sedikit singgung. Dinamika penduduk, apa sih dinamika? Kemarin udah, ini sedikit. Dinamika teh apa? Dinamika penduduk tuh apa? Hah? Perubahan keadaan penduduk. Kita mulai ya. Perhatikan dulu tayangan yang akan Ibu berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, tadi kenapa Ibu bisa koneng? Copot. Ininya. Oh, colokan ini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya. Udah ya, kita mulai saja. Dinamika penduduk. Ini katanya adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perubahan jumlah dari hari ke hari terus berubah. Di rumah kamu ada yang berubah kan jumlahnya? Setiap ada kelahiran pasti akan kalau kematian, ketika ada yang pindah, berubahnya tambah atau berkurang?
Benar. Kalau pindahnya ke rumah kamu? Ya, berarti kalau yang membuat perubahan itu ada 3. Yang pertama adalah kelahiran. Yang kedua? Yang ketiga? Kalau kelahiran mengakibatkan bertambah. Kalau kematian? Kalau perpindahan? Bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, itu salah satunya. Jadi yang membuat kita berubah atau dinamika penduduk berubah itu hanya 3, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Lanjut ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belakang paham? Bisa ya? Ini kayaknya kemarin udah ya, dikit ya? Nah, sekarang kita bahas yang penduduk Asia. Nih, ini adalah salah satu benua paling luas di dunia, juga merupakan benua yang penduduknya paling banyak. Negara mana yang paling banyak? Cina ya. Baru 1, 2, dan 4. Ketiganya siapa? Jawa. Amerika Serikat. Betul. Kita mulai. Laju pertumbuhan penduduk ini tinggi, katanya sekitar 1,5 sampai 2,5% per tahun. Jadi laju pertumbuhan itu adalah jumlahnya yang terus bertambah. Ini diakibatkan karena ada 2, bisa kelahiran, bisa juga perpindahan. Kalau kematian bertambah nggak? Enggak, kalau dia berkurang ya. Nah, kita lihat HDI atau Human Development Index. Ini adalah kualitas penduduknya ya. Kualitas itu yang berhubungan dengan apa kualitas? Kemampuan, entah itu kemampuan berpikirnya, pendidikannya, atau kemampuan penghasilannya. Itu katanya menurut mereka yang paling banyak yaitu adalah negara Jepang. Kemudian apa lagi? Korea Selatan. Kenapa bukan Korea Utara? Nggak tahu. Itu pasti dilihat dari kapasitas penduduknya, kualitasnya, baik dari pendidikan maupun penghasilan atau pendapatan per kapita. Berarti pendapatan per kapita untuk Korea Selatan dengan Utara lebih besar mana? Korea Selatan, betul. Lanjut berikutnya, ada Brunei, ada Cina, dan Saudi Arabia. Indonesia masuk nggak? Belum, kita masih berkembang. Ya, belum sampai ke maju. Lanjut berikutnya. Ras penduduknya ada Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Mongoloid itu ras yang berkulit apa? Sebelah sana. Mongol. Berkulit kuning. Kalau Negroid sini? Kalau Kaukasoid putih. Yang paling banyak di Asia apa? Mongoloid, betul. Mongoloid berkulit kuning. Coba negara yang Mongoloid kulitnya apa? Indonesia, Mongoloid. Terus negara mana lagi? Papua. Papua apa? Negroid kalau Papua. Kemudian apa lagi? Malaysia, India, Thailand, kemudian Cina, kemudian Jepang, Singapura. Nah, itu adalah rata-rata negara yang mempunyai ras penduduk berkulit kuning atau Mongoloid. Ya, sawo matang kita mah karena terbakar ya. Sebenarnya aslinya kita Mongoloid. Ya, karena mataharinya terlalu kencang. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah Asia merupakan tempat lahirnya. Iya, Hindu lahir di mana? India. Kemudian Buddha? Buddha juga lahirnya di India. Siddhartha Gautama Buddha. Nah, kemudian menyebar sampai ke Cina. Terus ke kita, ada juga yang beragama Buddha. Kemudian Shinto. Jepang, betul, Shinto. Kemudian ada Taoisme itu dari Tao, dari Cina. Kemudian ada Kristen, Yahudi, dan Islam. Ya, itu Kristen lahirnya di mana? Yerusalem. Nabi Isa ya.
sama Yahudi juga, dan kemudian Islam juga di daerah Jazirah Arab. Selanjutnya, yang berikutnya, penduduk Asia sendiri memiliki ya bahasa yang terbanyak. Bahasa yang terbanyak negara mana? India. Apa itu terus? Ayo kamu ada dari India, paling banyak ya bahasanya. Kemudian memiliki budaya yang beragam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk Asia? Kita lanjut berikutnya ke negara-negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Ini salah satunya. Nih, rata-rata berapa negara Asia? Coba dicek. Yang Asia, Cina dari mana? Cina dari Asia. India? Amerika? Amerika dari Asia? Dari Amerika. Ini Amerika Serikat ya, salah ngetiknya. Indonesia dari? Berarti udah berapa tuh Asia? Udah 3. Pakistan? Asia. Brazil? Amerika. Berarti bukan. Nigeria? Niger? Afrika. Kemudian Bangladesh? Asia. Rusia? Meksiko? Amerika. Berarti ada berapa di Asia? Ada 6. Berarti 10 dari negara penduduk terbanyak di dunia ini tahun 2020 ya, itu katanya berasal dari Asia. Yang 6-nya, sisanya dari benua-benua yang lain. Kita lanjut berikutnya, ras yang ada di Asia udah ya. Ini mereka ada Kaukasoid, ada Timur Tengah, Pakistan dan India Utara. Kemudian ras Mongoloid kita salah satunya. Kemudian ras Negroid juga ada kita salah satunya, yaitu Maluku, Papua dan NTB. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita Amerika. Ini adalah salah satu benua terpanjang di dunia. Lihat, penduduk aslinya bernama Indian. Tuh lihat, ada di depan Indian ya. Persebarannya tidak merata. Terdapat banyak di Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia. Kemudian pertumbuhan penduduk Amerika tergolong rendah ini dibandingkan dengan Asia. Tadi yang sekian 1,sekian% ya kalau Indonesia. Pertumbuhan penduduknya rendah per tahun. Bahasa yang digunakan adalah Inggris, Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Amerika ini merupakan negara atau benua yang negara yang memiliki jumlah penduduk banyak itu dari urbanisasi. Faktor perpindahan ya. Kemudian agama mayoritasnya adalah Kristen. Budaya yang digunakan ada 2, ada Amerika Utara dan Amerika Latin, dan musik dan tari menjadi ciri budaya. Ada salah satunya adalah tarian samba, kemudian tango, Argentina, Uruguay, dan Kolombia. Nah, ini kalau suruh baca susah Bu. Kita coba yang tampilan videonya. Penduduk terbanyak di dunia, 5 dari 10 negara yang terbanyak ada di benua Asia. Yang pertama, negara Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, kemudian India. Ke materi yang tadi kita hanya ada 2 benua saja, ada benua Asia dan benua Amerika. Ada yang mau ditanyakan silakan tentang Amerika dan Asia. Nah, jika tidak ada, kita langsung ke soal-soal yang akan Ibu berikan sekarang. Kita buat menjadi kelompok-kelompok. Kelompoknya 1 kelompok 5 orang. Mau Ibu buat sendiri atau kamu bikin masing-masing? Sendiri. Boleh, silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ibu hanya pengen tahu dulu, ketuanya siapa dulu nih? Ini kita ada ada berapa orang? Ada berapa orang? Tadi yang kan tidak hadir dua orang ya, tidak hadir. Berarti total jumlahnya 30 berarti ada 6 kelompok. Ketuanya siapa nih? Satu aja deh, yang ke depan silahkan langsung menyebutkan, langsung menuliskan anggota-anggotanya. Ayo silahkan, cepet. Sama seperti kemarin. Ada lagi nih.
Nih, Puji. Mau kelompok mana saja terserah. Yang cowok ada dong, dua orang dari cowok 2 orang. Ya, yang jadi ketuanya, ya tulis semua biar nanti ketahuan siapa yang belum tulis. Mau masuk yang mana? Iya, udah. Nomor 2 itu. Kenapa sih gitu amat sama temennya? Sama temennya kok kayak gitu banget? Kamu pilih yang mana? Yang kamu suka yang mana? Iya sudah. Ya udah boleh. Silahkan ke Naisa. Ojan belum. Dah silahkan dikerjakan. Baca makanya bukunya. Nomor 4, siapa yang mau jawab? Ayo, Jaira. Baca dulu Neng soalnya. Iya, itu adalah Kanada, betul ya? Lanjut nomor 6, siapa yang mau bahas? Ayo Neng, Amel. Ras apa yang menjadi pendatang? Ras? Yang nomor 6. Kaukasoid. Ya dah, sebelum cerita, ini Ibu mau tanya dulu. Siap yang bisa ya? Boleh acungkan tangannya. Ibu kasih tambahan nilai bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap ya? Iya, ini untuk refleksi kita. Kamu udah sampai mana? Bisa apa enggak? Ada yang masuk atau tidak materi yang barusan? Siap ya? Yang bisa boleh acungkan tangannya. Udah siap-siap nih? Ya. Ya siap. Udah deg-degan duluan ya. Sebutkan di antara negara-negara yang di Asia ya, yang hampir seluruh negara atau seluruh warganya berkulit atau beras mongoloid. Iya, Bu. Ngacung heula. Iya. India. Terus negara selain India apa lagi? Kanada. Di Asia. Ya. Indonesia, Bu. Nah, bingung kalau begini. Saya dulu tadi, Bu. Ya, kamu dulu deh. Ya, negara mana di Asia yang hampir rata-rata penduduknya berkulit kuning atau Kaukasoid? Indonesia, Bu. Indonesia. Benar, Indonesia harap berkulit kuning. Asia, Bu. Asia. Afrika. Kalau di Papua berkulit kuning bukan? Bukan. Berarti bukan Indonesia. Yang lain, ayo Dita. Ada Jepang, benar Jepang. Apa lagi? Korea, Cina, Singapura, Thailand. Oke. Ya, jadi hampir seluruh ASEAN kecuali Indonesia itu ada semuanya rata-rata mongoloid. Gitu ya. Penduduk aduh selesai. Lagi belajar di rumah yang benar karena sebentar lagi kita mau UTS. Nah, materi kita kan selesai nih bentar lagi nih ya, sampai benua Afrika terakhir itu bahan UTS-nya kita. Nah, nanti setelah UTS dilanjut lagi ke bab 2 berikutnya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Senang nggak dengan pelajaran yang tadi? Kamu senangnya di mana? Oh,
senangnya diteka-teki. Ya udah, nanti ulangan mau pakai teka-teki. Ya, yang habis satu, ulangan harus sendiri-sendiri ya. Ya udah, terima kasih. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Sungguh berarti hidup ini apabila kita bisa berbagi dengan orang lain. Sesuatu yang kita bagi namun tidak pernah mengurangi apapun itu, bahkan semakin bertambah, itulah yang disebut dengan berbagi ilmu. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional untuk mata pelajaran IPS menggunakan metode PBL dengan media teka-teki silang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.